mereka itu tahu bahwa akan muncul seorang nabi terakhir namanya Ahmad, karena disebutkan juga dalam Injil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan lagi di hari Selasa malam Rabu. Saatnya kita mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang malam hari ini kita mempelajari sabda-sabdanya, pesan-pesannya, dan juga warisannya. Kita masih bersama bab tentang kesabaran. Sabar ini merupakan sifat yang sangat penting untuk kita miliki, dan seseorang bisa sabar memang kalau sudah berlatih ya. Sabar ini adalah pelajaran yang tidak ada selesai-selesainya, harus terus sabar. Ya, mudah-mudahan santri bisa mengikuti ya, tidak sibuk dengan hidangan. Ya, perhatikan aja, dengarkan. Kita masuk ke hadis yang ke-17 dari bab sabar, atau hadis nomor 41 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis nomor 17. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ini dari Abu Abdillah Khabbab bin Al-Arat ya. Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat yang sangat terkenal ketika di awal-awal Islam ya, periode Mekah. Khabbab ya. Khabbab seorang sahabat yang pernah ya disiksa dengan dia badannya ya digarang di atas bara api. Kayak kita sate kambing ya, sate ayam. Ini Khabbab ya, diletakkan badannya itu di atas bara api sampai api ini padam dengan cairan-cairan yang keluar dari badannya. Tapi beliau alhamdulillah masih hidup. Khabbab ya, orang yang awal-awal masuk Islam. Ini ketika di Mekah. Khabbab berkata kepada Rasulullah, syakawuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Jadi suatu hari, kata Khabbab, kami bersama sahabat datang kepada Nabi mengadu kepada Nabi tentang nasib para sahabat. Kita tahu ya, di periode Makkah itu sahabat-sahabat itu banyak yang disiksa secara fisik. Siapa yang ditindih batu? Bilal bin Rabah. Dan di sini Khabbab, juga banyak sahabat-sahabat yang lain yang disiksa oleh kafir Quraisy. Apa yang dikatakan oleh sahabat kepada Rasulullah? Ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah,
Kenapa engkau tidak menolong kami? Buatlah sesuatu. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya kami ini dimenangkan? Ya. Jadi kalau bahasa kita itu curhatlah kepada Nabi. Curhat kepada Nabi karena para sahabat menghadapi siksaan yang berat. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Nabi SAW menyebutkan kisah beberapa orang, beberapa nabi terdahulu yang siksaannya lebih berat. Apa kata Nabi? Qad kana lakum qad kana man qablakum yu'khadur rajulu. Ya, wahai sahabat, ingatlah dulu ada seseorang di zaman Nabi terdahulu, ya, dia ditangkap. Orang ini beriman, kemudian ditangkap. Fayuhfaru lahu fil ardi, kemudian digali, ya, lubang di atas tanah. Digali lubang di atas tanah, kemudian fayuj'alu fihi, orang ini, orang beriman ini ditanam di tanah. Apa yang dilakukan oleh kaumnya yang kafir? Tsumma yu'ta bil minsyari, kemudian didatangkan gergaji. Gergaji fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Kemudian si orang yang beriman tadi yang ditanam di dalam tanah, maksudnya ditanam setengah badan, ya. Ditanam setengah badan, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian digergaji sampai terbelah dua. A'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Tapi siksaan seperti ini tidak menjadikan orang tadi meninggalkan agama Islam. Nah, maksudnya Nabi bercerita kepada sahabat, wahai sahabat, siksaan yang kalian terima dari orang-orang Quraisy itu belum seberapa jika dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya. Apalagi dengan kita, ya. Kita mah ngaji ada makanan, ya. Ngaji ada snacknya, kemudian di masjid juga, ya. Kalau udah nyaman seperti ini masih malas ngaji, malas ibadah, apa namanya? Keterlaluan. Kemudian kata Nabi SAW, ada lagi yang lain. Wa yumshatu bi amshatil hadidi. Ada lagi orang beriman itu yang disisir, ya, yang disisir badannya dengan sisir besi. Apa sisir besi? Sama seperti garpu gitu, ya. Disisir dengan sisir besi sehingga sisir besi ini mengelupaskan kulit dia dari badannya antara kulit dengan tulang. Jadi disisir hidup-hidup. Kayak kita Kayak kita kurban, ya. Ya, dikuliti itu sapi, kambing, ya. Tapi ini mah hidup-hidup, ya. Bi amsyatil hadidi ma duna lahmihi wa azmihi. Ya, jadi diambil dagingnya, ya, orang yang beriman ini. Tetapi kata Nabi SAW, ma yasuddu dzalika an dinihi. Tetapi semua siksaan itu tidak menghalangi seseorang dari agamanya. Jadi sangat kuat keimanannya. Artinya apalagi dengan kita sekarang, ya. Meskipun BBM naik, ya, tapi tetap masih aman, kita enggak perang, ya. Meskipun harga-harga naik, ya masih mending lah, ya. Kita masih bisa makan, ya. Artinya kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi, apalagi orang-orang terdahulu dalam memegang teguh imannya, kita ini sudah sangat nyaman. Kata Nabi SAW, demi Allah, Allah itu akan
menyempurnakan agama ini sehingga seorang pengendara akan berangkat dari Son'a di Yaman ke Hadramaut tidak takut kecuali Allah. Walakinnakum tasta'jilun. Kata Nabi, wahai sahabat, kalian itu tergesa-gesa. Jadi sebenarnya sahabat itu bukan berarti mereka nggak kuat menghadapi siksaan, bukan. Cuma sahabat itu berpikir kalau seandainya mereka itu aman, ya tidak ada siksaan, tidak ada kejahatan dari orang-orang kafir Quraisy, niscaya mereka bisa ibadah dengan tenang. Cuma kadang-kadang manusia itu begitu ya. Kita itu begitu. Giliran lagi susah-susah, sholatnya getol, ya, ngajinya getol, infaknya meskipun sedikit rajin, dikasih oleh Allah misalnya harta yang banyak, jarang-jarang ke masjid, ya, mulai kendor gitu. Jadi mendingan kita susah tapi ibadah rajin, atau mendingan kita senang tapi ibadah nggak rajin? Nah, mendingan seperti itu. Mendingan kita itu senang dan ibadahnya rajin. Ya, cuma memang senang juga adalah ujian. Ya. Jadi yang penting itu adalah iman dalam hati. Ya. Iman dalam hati. Yaitu hadis yang pertama yang kita bahas. Kemudian hadis yang kedua, sekali lagi ini tentang kesabaran, ya. Artinya para sahabat itu sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian hadis berikutnya kita pilihan saja ya hadisnya. Hadis nomor 19 di bab tentang sabar ini. Hadis nomor 43 dari hadis Riyadhus Shalihin. Nabi, ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis penting ya. Perlu diperhatikan. Hadis penting sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah segerakan siksanya di dunia. Sekali lagi, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan segerakan siksaannya di dunia. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada orang, kita ataupun siapa saja yang berbuat salah, berbuat dosa, kemudian siksaan Allah, balasan Allah disegerakan di dunia. Contohnya apa? Misalnya kita berbuat dosa, kemudian oleh Allah usaha kita jadi rugi, atau misalnya kita jadi sakit, atau kita misalnya naudzubillah kecelakaan. Nah, itu barangkali adalah Allah itu ingin kita itu jadi baik. Kenapa? Karena kalau seseorang berbuat dosa, kemudian siksaannya segera diberikan di dunia, artinya dia dosa-dosanya jadi bersih. Dosa-dosanya jadi bersih. Mendingan siksaan itu diberikan di dunia apa di akhirat? Ya mendingan di dunia. Ya mendingan lagi kita jadi orang yang soleh, ya tidak disiksa oleh Allah. Tapi seandainya harus memilih antara siksaan di dunia dengan di akhirat, ya mendingan kita diberikan balasan kesalahan kita di dunia. Karena kan kemarin udah dibahas ya, orang di dunia itu kalau diberikan sakit, diberikan musibah, kemudian dia sabar, dosa-dosanya diampuni, ya bersih.
Sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra, apabila Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah akan tangguhkan dosanya, itu disimpan oleh Allah. Ya, berbuat dosa tapi bisnisnya lancar, usahanya untung ya. Tapi biasanya kalau orang banyak dosa, ya mungkin bisnisnya juga bisnis yang tidak baik ya, yang tidak bersih gitu. Dia berbuat dosa tapi oleh Allah dibiarin aja ya, disehatkan ya, di dunianya diselamatkan. Itu artinya Allah disimpan siksaannya itu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah kasih semua ya, diberikan semua siksanya, akumulasi jumlah siksanya nanti di akhirat. Ya makanya kemarin kan begitu ya. Orang beriman itu bisa saja kalau imannya kuat, dia dikasih sakit, dikasih musibah malah bersyukur ya, bukan saja bersabar. Ya Allah, alhamdulillah engkau kasih sakit. Berarti ya dosa saya diampuni ya Allah kalau sabar ya. Ya meskipun minimalnya ya kalau kita dapat musibah ya kita sabar. Nah, jadi ini positif thinkingnya ya, berpikir positifnya gitu. Kata Nabi, apabila Allah itu menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka siksaan akibat balasan akibat perbuatan buruknya disegerakan di dunia. Sebaliknya, apabila seseorang itu diinginkan keburukannya oleh Allah, maka Allah akan simpan dosa-dosanya sehingga ya akumulasinya ya diberikan semuanya di akhirat. Semakin banyak dosa-dosanya, semakin berat siksaannya. Makanya jangan heran kalau kita misalnya melihat orang ini kok jahat, pemimpin ini zalim, tapi kok sehat-sehat aja. Kadang-kadang kan kita pengennya ya kalau ada pemimpin yang jahat supaya langsung dihabisi oleh Allah. Nah, mungkin begitu. Allah tangguhkan ya usianya, Allah tangguhkan siksaannya supaya nanti ketika nyampe di akhirat sangat berat. Kemudian sambungan hadis ini kata Nabi SAW, masih riwayat dari Anas bin Malik. Hadis ini hasan ya, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, inna idhama jaza ma'a idhamil bala. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala itu besar kecilnya sesuai dengan besar kecilnya ujian. Ya. Besarnya pahala atau besar kecilnya pahala sesuai dengan besar kecilnya ujian. Semakin seseorang ujiannya berat dan dia lulus, pahalanya semakin besar. Ya. Bisa jadi begitu, misalnya Pak Cecep hujan-hujan ya, tetap aja datang ke masjid padahal hujan. Nah, berarti pahalanya insya Allah lebih besar ya, karena ya datang ke masjid hujan-hujan dengan cuaca yang terang ya lebih berat pas saat banjir ya. Orang yang paling jauh rumahnya ke masjid tapi dia datang ke masjid ya banyak pahalanya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah itu apabila mencintai suatu kaum atau mencintai seseorang, Allah akan uji. Allah akan uji. Jadi kalau kita mau berpikir positif, segala ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita
asalkan kita dalam posisi beriman ya, asalkan kita ya Allah sholat udah, ngaji udah, sedekah udah, ya zikir tiap hari. Tapi kok saya masih sakit ya Allah, bisnis rugi, usaha susah. Itu artinya Allah itu sedang mencintai kita. Ya. Orang soleh ya, diuji, itu artinya Allah mencintai. Jadi dalam orang beriman itu yang penting adalah kita itu bagus nggak ya hubungan kita dengan Allah. Jadi sekali lagi kata Nabi SAW, Allah itu apabila mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, maka salah satu bentuk cintanya adalah diuji. Ya. Artinya apa? Orang diuji, kalau lulus dia naik kelas, ya naik. Faman rodiya falahur ridho, barang siapa ridho dengan ujian itu, Allah akan ridho. Dan barang siapa orang kalau diuji kemudian dia nggak ridho itu apa namanya, kukulutus ya, menggerutu ya, menggerutu, aduh sakit mulu, aduh rugi mulu di usaha ya, maka Allah pun akan marah kepada orang itu. Jadi sekali lagi pahala itu berbanding lurus dengan besar kecilnya ujian. Semakin besar ujian kita dari Allah dan kita sabar, maka semakin besar pahalanya. Baik, kita teruskan dengan hadis nomor 21 dari tema tentang sabar ya. Sekali lagi kita membaca hadis-hadis tentang tema sabar. Nah, ini ada ini untuk anak-anak muda nih ya, untuk santri-santri. Hadis ini hadis yang sahih. Nabi menyebutkan siapa orang yang gagah itu. Menurut kita orang yang gagah itu yang apa? Yang badannya kekar, ya atletis, sekali tonjok langsung rubuh misalnya. Ya. Ya, orang yang hebat itu seperti itu. Tapi kata Nabi bukan demikian. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain. Ya. Pukul, ditendang, ya kalau tinju tuh menang. Orang yang hebat, yang gagah itu bukan demikian. Lalu siapa orang yang hebat itu? Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang hebat, orang yang gagah, perkasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi kalau ada orang temperamental, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, itu orang yang cengeng, orang yang lemah. Orang yang hebat itu orang yang dia bisa menjaga dirinya. Jaga dirinya. Dan ini harus dimiliki oleh setiap kita ya. Setiap kita. Kalau kita orangnya emosional, kalau kita orangnya temperamental, biasanya kita nggak jadi apa-apa. Tapi dalam Islam marah boleh nggak? Dalam Islam marah boleh nggak? Nah, kalau kita mau mencontoh Nabi SAW, Nabi itu tidak pernah marah untuk urusan dirinya. Nabi itu tidak pernah marah untuk urusan dirinya. Nabi dihina, dituduh apa Nabi? Tuduh orang gila,
dituduh dukun, dituduh tukang sihir, ya, dituduh yang bukan-bukan lah. Tapi Nabi tidak pernah marah. Tapi Nabi marah kalau agamanya dihina. Nabi pernah dituduh bahwa Allah dan Rasulnya tidak adil, Nabi langsung marah. Ya. Dan Nabi itu kalau marah apa? Mukanya langsung merah, sama lah ya seperti kita juga mungkin ya kalau lagi gak ketahan marah tuh. Jadi Nabi itu marah kalau agamanya yang dihina. Makanya mungkin kita juga harus tuh ya meskipun dengan cara yang baik. Kalau misalnya ada orang menghina Islam, menghina Rasul, ya kita jangan diam saja. Ya, jangan diam saja. Ya meskipun harus dengan cara yang baik-baik. Kadang-kadang sekarang itu umat Islam apapun selalu ya dibuat salah ya. Nah, jadi ini ya kepada para santri, para pemuda, para generasi muda, orang yang hebat itu bukan orang yang ya meskipun Nabi suka ya kepada orang yang kuat badannya, ya sehat badannya. Tapi selain badan yang sehat, badan yang prima, yang bagus, ya jangan lupa juga kita itu harus memiliki mental yang baik. Mental yang baik. Namanya harus seimbang lah ya. Sehat badannya, ya kuat jiwanya. Laisa syadidu bisur'ah innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu yang bisa mengalahkan orang lain ya dengan tinju, dengan gulat dan sebagainya. Tapi orang yang hebat itu kata Nabi orang yang mampu mengendalikan dirinya, menjaga emosinya ketika dia marah. Kalau kita sedang marah, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi marah itu mungkin tahapannya ya, kalau kita sedang marah, jangan melampiaskan kemarahan dengan tangan, dengan kaki. Juga jangan melampiaskan marah dengan lisan. Kadang-kadang kalau kita sedang marah, kemudian kita luapkan kemarahan kita dengan lisan, apapun bisa terjadi ya. Ya, kalau kita sedang marah, misalnya handphone harga 10 juta bisa dilempar. Nah, begitu selesai marahnya nyesel dia. Jadi kalau kita sedang marah, satu diem. Kalau kita sedang berdiri maka duduk. Ya, kalau kita duduk berbaring. Ya. Ada lagi kalau kita sedang marah berwudu. Ya. Dan apa bacaan kalau kita sedang marah supaya marahnya hilang? Ya. Marah, kalau kita sedang marah supaya marahnya hilang, emosinya hilang, kata Nabi, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi isti'adzah itu obat marah. Karena marah itu bukan dari Allah, bukan dari diri kita kadang-kadang ya. Marah itu dari setan. Setan senang kalau kita marah, makanya kalau kita marah, ya bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, sampai di sini ya, berapa hadis yang kita bahas? Ya, 3 hadis ya, 3 hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan. Ini masih banyak ya hadis-hadis tentang kesabaran. Ya, ada 29 hadis. Kita baru sampai di hadis yang ke-21, masih ada 8 lagi. Ya. Jadi mengkaji hadis tentang sabar kita harus sabar juga ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.